Saudara dikasih Tuhan, hidup dunia sementara. Raja benar, apa yang dikatakan firman, manusia lebih mengasihi diri dia sendiri daripada mengasihi Allah. Ketaatan untuk mengerti firman Tuhan itu adalah nomor satu. Itu yang diingat Tuhan. Mari kita baca firman Tuhan. Allah memutuskan anaknya yang tunggal. Marilah saudara berubah. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Puji Tuhan, hari ini kita dapat kembali berjumpa di dalam ibadah kenaikan Tuhan Yesus. Bersama-sama kita beribadah kepada Tuhan karena Dia yang ada di sorga sedang menyediakan tempat buat kita. Sehingga suatu hari kita semua bersama-sama akan berada di sana dengan Dia. Bapak Saudara, mari bersama-sama kita beribadah kepada Tuhan, kita bersaat teduh sejenak. Kita bersaat teduh. Amin. Firman Tuhan dari Mazmur pasal yang ke-9, ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-9. Mari bersama-sama kita baca. Tetapi Tuhan bersemayam untuk selama-lamanya, tahtanya didirikannya untuk menjalankan penghakiman. Dialah yang menghakimi dunia dengan keadilan dan mengadili bangsa-bangsa dengan kebenaran. Demikianlah Tuhan adalah tempat perlindungan bagi orang yang terinjak, tempat perlindungan pada waktu kesesakan. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kendati pun kami terus dihimpit oleh kesesakan pandemi ini Tuhan. Ada begitu banyak problem kehidupan yang kami hadapi di dalam hidup kami, tetapi Tuhan itu tidak menyurutkan iman percaya kami kepada Tuhan. Karena hari ini Tuhan kami kembali lagi diingatkan bahwa Tuhan ada di sorga dan menyediakan tempat bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan karena kami hidup di dalam dunia yang tidak pasti. Tetapi Tuhan, kami telah mendapatkan kepastian dari Tuhan sendiri bahwa suatu hari nanti Tuhan kami akan hidup di dalam kekekalan bersama-sama dengan Engkau. Tanpa sedikit pun ada permasalahan, derita, dan problem-problem hidup seperti yang kami hadapi hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk iman yang Kau berikan kepada kami. Dan pada pagi hari ini kami ingin kembali bersama-sama beribadah kepada Tuhan lagi. Berkatilah setiap kami supaya mata hati kami tertuju hanya kepada Tuhan. Sehingga setiap pujian yang kami naikkan, sungguh kami naikkan untuk memuliakan Tuhan kami Yesus Kristus. Terlebih biarlah firman Tuhan yang sebentar akan diuraikan oleh gembala kami menguatkan kami untuk menjalankan kehidupan kami yang ada di depan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah kami pada pagi hari ini hanya dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Apapun yang Ia miliki telah diberikannya bagi kita. Bakal Dia rela menanggung apa yang seharusnya bukan menjadi tanggungannya. Oleh sebab itu, surga dan bumi mengagungkannya. Seluruh alam raya tunduk padanya. Anda dan saya berada dalam genggamannya. Nobatkanlah Raja, Raja atas semesta, pengasih Sang Pemilik kehidupan kita semuanya. Rajakanlah Yesus, domba di tatanya, dengarlah suara pujian ku pandang di surga. Bangunlah jiwaku bersama pujinya, Tuhan yang mati bagiku.
Mahkotailah Tuhan, Raja kehidupan. Sorakanlah kemenangan atas keselamatan. Muliakanlah Dia yang mati dan bangkit, serta menganugerahkan kehidupan yang kekal. Mahkotailah Tuhan, Raja Maha Kasih. Ternyatalah kuasa-Nya indah dan mulia. Pujilah penebus yang mati bagiku. Puji dan muliakan Tuhan selama-lamanya. Mari Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan, kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Salam, selamat pagi jemaat-jemaat yang ada di rumah. Puji Tuhan. Hari ini kita memperingati kenaikan Yesus Kristus di surga. Saudara, bisa bayangkan enggak? Saudara, bahwa Yesus Kristus membuktikan Dia naik ke surga. Inilah hari yang kita memperingatinya. Saudara-saudari kasih Tuhan, suatu hari kelak kita semua akan bersama Tuhan Yesus Kristus di surga. Untuk mengerti kenaikan Yesus Kristus ke surga, mari kita tunduk kepala untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami surga, kami mohon pertolongan Tuhan Yesus Kristus. Pada hari ini kami memperingati kenaikan Yesus Kristus ke surga. Untuk mengerti makna dari kenaikan Yesus Kristus ke surga, kiranya Tuhan membuka hati kami dan pikiran kami untuk mengerti kebenaran firman-Mu. Dan Tuhan Yesus Kristus urapin hamba-Mu untuk menyampaikan setiap kebenaran-Mu sesuai dengan kehendak-Mu. Dan pemberitaan ini harus diketahui oleh semua orang bahwa Tuhan Yesus Kristus nyata, bahwa Dia benar-benar naik ke surga untuk mempersiapkan tempat di mana suatu hari kelak kita semua akan bersama Dia selama-lamanya dengan kekal selama-lamanya. Kasih sayang Tuhan berlimpah kepada kami. Kami siap hati kami mendengar kebenaran firman Tuhan. Kami percaya semua ini kami serahkan ke dalam tangan kuasa Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Salam semuanya, puji Tuhan. Saudara-saudara hari kasih Tuhan, marilah kita bersama-sama untuk mengerti tentang kenaikan Yesus ke surga. Mari kita membuka Alkitab di kitab Perjanjian Baru, di dalam Injil Lukas, pasal 24, ayat 50 sampai ke 53. Mari kita baca bersama-sama ayat ke-50. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ Ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Ayat 51. Dan ketika Ia sedang memberkati mereka, Ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Ayat 52. Mereka sujud menyembah kepadanya. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Ayat 53, mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Saudara kasih Tuhan, hari ini kita memperingati kenaikan Yesus Kristus ke surga. Ini bukan cerita, tetapi ini adalah sejarah membuktikan bahwa Yesus Kristus
benar-benar nyata naik ke surga disaksikan oleh murid-muridnya. Saudara kasih Tuhan, setelah Tuhan Yesus bangkit dari kematian selama 40 hari, Tuhan Yesus Kristus menampakkan dirinya kepada para murid-muridnya. Bukan 1 hari. Saudara-saudari kasih Tuhan, 40 hari itu terus-menerus memperlihatkan dan bersama-sama dengan murid-muridnya. Dan juga waktu itu kepada orang-orang yang percaya kepada dia. Saudara-saudara kasih Tuhan, sebagai bukti bahwa ia benar-benar hidup dan telah mengalahkan maut, dan kemudian ia naik ke surga. Ini buktinya. Yesus Kristus telah menang, mengalahkan semua maut. Karena pada hari ketiga dia bangkit. Dan 40 hari kemudian dia benar-benar naik ke surga. Yesus bukan berasal dari dunia. Maka dia kembali ke surga karena dia asalnya dari surga. Saudara kasih Tuhan, mari kita baca di Injil Yohanes pasal 8 ayat 23. Ayat ke-23. Lalu ia berkata kepada mereka, kamu berasal dari bawah, aku dari atas. Kamu dari dunia ini, aku bukan dari dunia ini. Ini jelas. Dalam Injil mengatakan Yesus Kristus itu bukan berasal dari dunia ini. Dari awal dia berasal dari surga. Maka dia kembali ke surga. Kalau saudara berasal dari mana? Dari bumi. Setelah saudara mengakhiri hidup, saudara akan dikubur di bumi. Tetapi firman Tuhan berkata, jika saudara percaya Yesus Kristus sebagai juru selamat, maka saudara pun secara jasmaninya akan terkubur di dalam bumi, tetapi saudara berroh akan bersama Tuhan Yesus Kristus kekal selama-lamanya. Kenaikan Tuhan Yesus Kristus untuk mengajak murid-muridnya, agar murid-muridnya memiliki pola pikir seperti Kristus. Karena 3,5 tahun Yesus Kristus mengajar kepada murid-muridnya, memperlihatkan murid-muridnya, dan meyakinkan kepada murid-muridnya semua mujizat-mujizat yang Tuhan Yesus lakukan. Agar suatu hari semua itu akan terjadi. Yaitu apa? Kematian. Nah, Yesus menjanjikan kematian itu bukan sesuatu yang mengerikan. Ada kebangkitan. Maka kenaikan Yesus Kristuslah membuktikan bahwa suatu kelak semua kita akan bersama dia di surga. Saudara kasih Tuhan, kenaikan Tuhan Yesus Kristus merupakan proklamasi pada dirinya sendiri, disaksikan oleh 2 malaikat. Mari kita lihat dari Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 9 dan 10. Mari kita baca bersama-sama. Ayat 9, sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ayat 10, ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka. Saudara-saudara kasih Tuhan, jadi ketika Yesus Kristus naik ke surga, ada 2 malaikat berdiri sana menyaksikan juga. Bukan hanya murid-murid, tetapi malaikat juga, saudara-saudari kasih Tuhan. Saudari kasih Tuhan, saat Yesus lahir, saat Yesus dicobai, saat waktu dia melayani, saat waktu dia bangkit, saat waktu dia naik surga, saat waktu itu disaksikan semua oleh manusia dan juga disaksikan oleh malaikat-malaikat. Saudara dikasih Tuhan, peristiwa kenaikan Yesus Kristus bukan halusinasi para murid-murid, bukan. Karena peristiwa kebangkitan Yesus Kristus sampai ia naik ke surga, itu disaksikan 500 orang. Sekaligus 500 orang itu mensaksikan semua itu. Bukan 1-2 orang, bukan hanya murid-murid Yesus, bukan juga malaikat, tetapi 500 orang. Banyak saudara dikasih Tuhan. Nah, saya berani katakan 500 orang karena dicatat oleh firman Tuhan. Di 1 Korintus
pasal 15 ayat ke-6. Mari kita baca. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Sesudah itu ia menampakkan dirinya kepada lebih dari 500 saudara-saudara sekaligus. Nah, ini firman Tuhan mengatakan, kenapa Rasul Paulus itu tidak melihat Yesus Kristus naik ke surga? Maka Yesus Kristus menyatakan di dalam suratnya ke Korintus. Kenapa dia mengatakan? Karena orang-orang yang menyaksikan itu masih hidup, sebagian sudah meninggal. Makanya ditulis oleh Rasul Paulus di dalam surat Korintus. Saudara kasih Tuhan, saudara, dalam langkah khotbah saya hari ini tentang kenaikan Tuhan Yesus Kristus naik ke surga, saya ambil kesimpulan ada 4 janji Yesus Kristus di dalam kenaikan dia ke surga. Yang pertama, janji Tuhan Yesus Kristus ke surga untuk apa? Untuk menggenapi nubuat-nubuatnya. Mari kita buka firman Tuhan Yohanes pasal 7 ayat 33 sampai 36. Kita baca bersama-sama ayat 33. Maka kata Yesus, tinggal sedikit waktu saja aku ada bersama kamu, dan sesudah itu aku akan pergi kepada Dia yang telah mengutus aku. Ayat 34. Kamu akan mencari aku, tetapi tidak akan bertemu dengan aku, sebab kamu tidak dapat datang ke tempat di mana aku berada. Ayat 35. Orang-orang Yahudi itu berkata seorang kepada yang lain, kemanakah ia akan pergi, sehingga kita tidak dapat bertemu dengan dia? Adakah maksudnya untuk pergi kepada mereka yang tinggal di perantauan di antara orang Yunani untuk mengajar orang Yunani? Ayat 36. Apakah maksud perkataan yang diucapkannya? Ini, kamu akan mencari aku, tetapi kamu tidak akan bertemu dengan aku, dan kamu tidak dapat datang ke tempat di mana aku berada. Saudara kasih Tuhan, jika Tuhan Yesus tidak naik ke surga, maka yang ditulis seluruh Alkitab di dalam kitab suci itu bukan fakta. Itu hanya semacam ilusi. Tetapi semua yang dicatat oleh Alkitab itu membuktikan sekaligus menegaskan kepada dunia ini bahwa Yesus Kristus benar-benar anak Allah. Karena dia berasal dari surga. Maka kembali ke surga. Minggu lalu saya sudah katakan bahwa kita menyembah Tuhan Yesus Kristus yang berasal dari surga. Jadi kalau dia berasal dari surga, dia kembali ke surga, suatu hari kita kelak sebagai anaknya akan bersama Bapak kita di surga. Kalau saudara hari ini menyembah segala sesuatu yang saudara percaya yang berasal dari bumi ini, maka setelah saudara meninggal akan kembali ke bumi ini. Nah, di bumi ini apakah ini neraka atau apakah saudara gentayangan? Itu saya nggak tahu. Tetapi Alkitab mengatakan dengan jelas, kita menyembah dan kita percaya bahwa Yesus Kristus berasal dari surga, maka dia pasti bisa membawa kita kembali ke surga bersama dia kekal selama-lamanya. Saudari kasih Tuhan, sejak awal penciptaan manusia, ada 2 manusia dicatat di Alkitab. Yang pertama Adam. Saya tadi katakan, Adam itu berasal dari dunia, maka dia kembali kepada dunia. Kedua, Yesus Kristus berasal dari surga, maka dia kembali ke surga. Nah, saudara hati-hati di sini. Maka kita itu tidak boleh salah ambil keputusan untuk mempercayai pada pembicara, mempercayai pada perkataan-perkataan orang. Tapi kita harus percaya apa yang dikatakan Alkitab. Karena Alkitab itu adalah nama kitab suci. Kitab suci berarti artinya adalah suci, murni. Saudara kasih Tuhan, Yesus Kristus harus mati di kayu salib dan bangkit pada hari ketiga. Naik ke surga setelah 40 hari. Ini adalah semua sudah dicatat oleh nubuat-nubuat para nabi. Paling banyak kalau saudara bisa baca di kitab Yesaya.
Sudah dimuati oleh para nabi. Waktu itu belum Yesus Kristus lahir di dalam bumi ini. Saudara-saudara, atau Yesus Kristus ada di dalam bumi ini. Tetapi sudah dicatat, sudah dimuat oleh para nabi. Kalau saudara bicara tentang nubuat, tidak terlepas dari apa? Dari penebusan Yesus Kristus di kayu salib. Yang sudah Yesus kerjakan. Karena manusia itu tidak akan selamat kalau tidak ada Yesus Kristus mati di kayu salib. Karena manusia tidak bisa menembus dosa dia dari hukum Taurat. Hukum Taurat dibuat oleh Tuhan kepada Musa untuk memberitakan kepada orang-orang Israel. Karena mereka disuruh taat. Karena manusia tidak bisa taat pada manusia. Maka manusia itu tidak bisa menyelamatkan diri. Maka dengan apa yang Yesus lakukan supaya manusia selamat, maka dia harus korban di kayu salib. Saudara-saudari kasih Tuhan, penjelasan nubuat Yesus itu dengan jelas sekali. Manusia tidak dapat menyelamatkan dirinya dengan perbuatan apapun. Baik saudara perbuatan baik, baik saudara lakukan segala sesuatu yang benar. Karena saudara tidak bisa jadi orang benar. Dan saudara juga tidak bisa menyelamatkan diri. Alkitab mengatakan tidak ada orang yang menyembah Allah. Alkitab mengatakan tidak ada orang yang benar. Kita benar karena kita percaya kepada Yesus Kristus. Maka kematian Yesus Kristus membenarkan kita. Bukan kita benar karena kita bisa melakukan yang benar. Bukan. Karena kita dibenarkan karena Yesus Kristus. Saudari kasih Tuhan. Hukum Taurat tidak dapat menjadi sarana yang sempurna untuk memperoleh keselamatan. Karena hukum Taurat diberi oleh Tuhan kepada bangsa Israel. Dari 10 hukum Taurat itu dibuat untuk manusia untuk melakukan. Sedangkan manusia tidak bisa melakukan hukum Taurat. Saudara, 10 hukum Taurat mana bisa manusia lakukan? Saudara baca di kitab Keluaran 20 ayat 1 sampai 17. Dari 10 hukum Taurat, siapa yang bisa lakukan? Saya jadi pendeta pun gak bisa lakukan, saudara. Maka kita bisa selamat. Kita bisa diampuni dosa. Kenapa? Karena Kristus yang mati di kayu salib. Maka dia jamin bahwa kekekalan itu ada. Saudara, saya tahu saudara capek sekarang. Saya tahu saudara lelah. Saya tahu sekarang saudara itu tidak mempunyai semangat. Tetapi saudara harus tahu, di saat inilah saudara yang saudara perjuangkan bukan di bumi ini. Di bumi ini itu hanya sementara, saudara kasih Tuhan. Apapun akan saudara tinggalkan. Yang saudara sekarang ini yang berjuang untuk keselamatan saudara. Yaitu apa? Untuk percaya Yesus Kristus dengan sepenuh hati. Karena Kristus datang untuk menyelamatkan semua umat manusia. Supaya manusia itu tidak mengalami kematian yang kekal. Saudara-saudara kasih Tuhan. Karena Tuhan Yesus Kristus mati di kayu salib. Untuk apa? Untuk supaya manusia memperoleh keselamatan. Karena manusia sulit sekali mendapat keselamatan. Tapi manusia bisa selamat. Kalau manusia itu mau membuka hati dan bertobat. Menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Saudara kasih Tuhan, Kristus naik ke surga sebagai ending dari karya keselamatan yang dia berikan kepada kita. Yang sudah selesai. Dan memerintahkan dalam kekekalannya. Jadi kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga adalah salah satu penggenapan dari perbuatan dirinya. Bahwa ia berasal dari surga kembali ke surga. Saudara semua sama saya sama. Kita berasal dari bumi. Kita dilahir di bumi ini. Kalau kita mau ke surga, enggak nyampai, saudara-saudara. Amerika punya teknologi tinggi, NASA, udah sampai ke bulan. Tapi enggak sampai surga. Dengan pesawat yang canggih, sudah menaruh semua satelit di luar angkasa. Tapi tidak ada satu pun bisa menaruh satelit di surga. Tidak ada tahu surga, belum ada dalam sejarah sampai hari ini. Dari sejak Yesus naik ke surga sampai sekarang, belum ada satu orang yang sudah mati pergi ke surga balik kembali. Enggak ada. Jadi artinya orang ke surga itu tidak akan balik.
Kalau saudara ada orang menyatakan ke surga balik, perlu dipertanyakan. Suruh dia buka Alkitab. Di mana? Kecuali Yesus Kristus. Tapi selain dari Yesus Kristus, siapa yang pernah ke surga turun lagi ke dunia ini untuk bersaksi? Kalau dia bilang dia mimpi, itu cerita dia. Saudara boleh percaya, saudara tidak percaya, itu terserah saudara. Saudara kasih Tuhan. Yang kedua, janji Tuhan Yesus Kristus naik ke surga. Untuk apa? Untuk menyediakan tempat bagi kita semuanya. Dicatat firman Tuhan saudara. Yohanes pasal 14 ayat 1-3. Kita baca bersama-sama. Ayat 1. Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah. Percayalah juga kepadaku. Ayat kedua. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Ayat ketiga. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku. Supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Nah saudara kasih Tuhan, ini semua dicatat oleh firman Tuhan. Yesus sangat mengasihi kita. Yesus sangat sayang kepada kita. Maka dia pergi ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita semuanya. Saudara kasih Tuhan, Tuhan Yesus mengatakan di dalam firman-Nya, aku datang kembali dan membawa kamu ke tempatku. Supaya di tempat di mana aku berada, kamu berada. Batu Tuhan Yesus Kristus itu ingin kita selalu bersama dia. Dia tidak ingin manusia binasa. Dia tidak ingin manusia masuk neraka. Maka dia berkata dalam statementnya, di mana aku berada, kamu berada. Maka saat inilah kesempatan di padam ini. Saudara harus bertobat. Saudara harus buka hati. Terima Yesus Kristus. Kapan lagi? Jangan bilang nanti. Sekarang harinya. Saudara dikasih Tuhan. Arti di rumah Bapa. Tuhan Yesus mengatakan, di sana itu mempunyai tempat yang berlimpah-limpah luangannya. Tempat-tempat keabadian. Tempat tinggal di surga artinya sangat luas tempatnya. Sehingga cukup untuk semua orang percaya. Tidak ada kata di surga itu tempat yang sempit. Tempat surga itu besar. Saya belum pernah ke sana sih. Saya juga tidak tahu. Tetapi menurut Alkitab mengatakan Tuhan Yesus itu menyediakan tempat bagi kita semuanya. Berarti untuk semua manusia di dunia yang percaya kepada dia akan bersama Tuhan Yesus di surga. Saudara-saudara kasih Tuhan. Lokasinya saya juga tidak tahu di mana. Tetapi surga itu menunjukkan tempat yang permanen. Permanen artinya kekekalan. Saudara kasih Tuhan. Kemudian Tuhan Yesus berkata, ia menyediakan tempat, katanya arti tempat itu artinya apa? Perintis. Boleh diartikan membuka jalan. Tuhan Yesus membuka jalan supaya memastikan keamanan. Bahwa di sana situasi yang keadaannya aman, pasti, nyaman, dan kekal selama-lamanya. Dan kita tidak usah lagi ada kesakitan di sana. Tidak usah lagi cari uang. Tidak usah pikir lagi bagaimana tanggung jawab. Di bumi ini menderita. Baik orang yang kaya juga menderita. Apalagi miskin, lebih menderita. Saudara, teman saya, dia punya saldo bank, itu punya uang kira-kira 30 M. Begitu kurang 1 M aja, dia gak bisa makan. 1 hari, 1 malam. Saudara coba bayangkan. Kurang 1 M aja, sudah gak bisa makan. Apalagi kita hari ini yang gak punya uang. Bisa makan, lupa, puji Tuhan. Berarti apa? Berarti iman kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Suatu hari kelak kita punya tempat yang indah. Dia punya 30 M, kurang 1 M aja gak bisa makan. Menderita gak? Itu orang aktivis gereja loh. Ternyata imannya bukan kepada Yesus Kristus. Imannya kepada duniawi. Berbahagia saudara, hari ini gak punya apa-apa. Jangan takut. Tuhan Yesus akan memberikan saudara tempat yang nyaman. Saudara, memang tidak ada satu orang pun ingin mati. Tapi kita sebagai anak Tuhan sudah punya jaminan.
Jamin apa? Tempat yang kekal. Tempat yang nyaman. Tempat yang permanen yang disiapkan Tuhan Yesus. Maka Tuhan Yesus melakukan itu semua untuk membuka jalan kita ke surga. Agar suatu hari semua orang percaya kepada Yesus akan bersama Dia selama-lamanya. Saudara kasih Tuhan. Yang ketiga, apa janji Tuhan? Janji Tuhan Yesus Kristus, setelah Dia naik ke surga, maka Dia akan mencurahkan Roh Kudus. Tujuan mencurahkan Roh Kudus adalah sebagai penolong atau penghibur. Mari kita baca kitab Ibrani 13 ayat 5b. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-sekali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-sekali tidak akan meninggalkan engkau. Nah, itu janji Tuhan. Dia tidak akan membiarkan kita dan meninggalkan kita. Maka kenaikan Tuhan Yesus Kristus, jangan saudara berpikir bahwa Tuhan Yesus gak bersama kita. Ada. Tuhan Yesus katakan, aku pergi ke surga, tetapi Sang Penolong akan datang menjaga kita semua. Yaitu apa? Roh Kudus. Saudara dikasih Tuhan. Mari kita baca Yohanes pasal 16 ayat 7 dan 13. Ayat 7. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus Dia kepadamu. Ayat ke-13. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Saudara-saudara dikasih Tuhan, jadi kita hari ini bisa mengerti tentang kebenaran firman Tuhan karena Roh Kudus yang menyertai kita semuanya. Kita bisa mengerti atas kehendak Tuhan karena Roh Kudus yang bisa memimpin kita. Tanpa Roh Kudus kita tidak bisa buat apa-apa karena kita manusia berdosa, saudara-saudara kasih Tuhan. Mari kita baca Yohanes pasal 14 ayat 26. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Saudara-saudari kasih Tuhan. Jadi apa yang kita mengerti semua karena Roh Kudus yang memimpin. Hari ini tanpa Roh Kudus saudara juga tidak bisa melihat visual dalam ibadah, saudara tidak akan melihat. Tanpa Roh Kudus saudara juga tidak akan baca kitab. Tanpa Roh Kudus saudara tidak akan mengerti tentang setiap firman disampaikan oleh Tuhan. Tidak akan mengerti semua. Semua karena Roh Kudus, saudara-saudara kasih Tuhan. Kembalinya Tuhan Yesus Kristus ke surga bukan berarti Ia meninggalkan atau membiarkan umatnya bergumul sendiri. Enggak. Karena Dia kirim Roh Kudus untuk apa? Menyertai. Kalau di Pantai Kosta, setelah kenaikan Tuhan Yesus Kristus, mereka ada namanya doa 10 hari. Karena kita dari Injilin, kita nggak lakukan. Kita percaya bahwa kita tidak perlu dibaptis Roh Kudus karena kita sudah memiliki Roh Kudus. Karena ketika kita terima Yesus Kristus sebagai Juru Selamat, maka Roh Kudus sudah bersama kita. Saudara kasih Tuhan, Yesus meninggalkan pesan bahwa Yesus akan mencurahkan Roh Kudus atau Roh-Nya kepada orang percaya. Dengan kalimat saya, orang percaya. Kalau saudara sebagai orang percaya, maka saudara akan dipenuhi dengan Roh Kudus. Bukan kepada orang tidak terpercaya. Orang tidak percaya tidak akan mengerti firman Tuhan. Waktu sebelum saya bertobat, saya lihat Alkitab, satu kata pun tidak mengerti. Benar-benar tidak mengerti. Tapi ketika saya sudah bertobat, saya buka hati saya untuk benar-benar terima Tuhan Yesus Kristus sebagai Juru Selamat. Maka Roh Kudus mengajar saya untuk membaca Alkitab. Saudara kasih Tuhan, di dalam kitab Yoel pasal 2 ayat 28 dan 29, mari kita baca. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan Rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Ayat 29. Juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan Rohku pada hari-hari itu. Saudari kasih Tuhan. Jadi nubuat itu sudah terjadi. Waktu di dalam kitab perjanjian lama, maka kenaikan Tuhan Yesus Kristus, maka Roh Tuhan akan mencurahkan kepada semua orang percayanya.
Nah, tujuan mencurahkan Roh Kudus adalah untuk apa? Menyertai semua saudara yang percaya kepada Dia. Menguatkan saudara yang percaya kepada Dia. Menuntun saudara semuanya. Menompang saudara semuanya. Dan menolong saudara dalam segala kesulitan saudara. Roh Kudus yang akan menolong kita semuanya. Saudara-saudari kasih Tuhan, saya boleh memberikan satu pandangan dalam dua wujud Roh Kudus itu akan muncul di dalam hidup kita. Yang pertama adalah angin. Roh Kudus itu tidak nampak, saudara. Ada jemaat bertanya kepada saya, Pak, Roh Kudus bagaimana mukanya? Waduh, saya nggak bisa jawab. Karena saya pun tidak pernah bisa melihat Roh Kudus. Roh Kudus itu berupa apa? Yang pertama berupa angin. Arti angin artinya apa? Gambaran nafas yang dihembus oleh Tuhan. Kita bisa merasakan, kenapa? Ada semacam Roh Kudus yang telah menyentuh hati kita. Waktu orang menyanyi pujian, tiba-tiba bisa menangis. Nah, itulah Roh Kudus menyembah Dia. Ketika orang itu tersentuh karena mendengar firman Tuhan, maka Roh Kudus menyembah Dia. Nah, saudara-saudara, kita bisa merasakan dalam kehidupan kita sesungguhnya. Karena bersifat angin, udara untuk bernafas. Tidak nampak, saudara. Tetapi udara itu bergerak. Ya, dapat dirasakan dimanapun dan selalu bergerak. Ketika kita benar-benar sungguh buka hati, maka ada jamahan, ada semacam kuasa Tuhan dan Roh Kudus akan pimpin kita. Ketika kita takut dan kita banyak berdoa, maka ada Roh Kudus menyertai kita. Jadi rohnya nyala, keberanian luar biasa. Nah, itulah Roh Kudus yang berkarya, semacam angin yang Dia tidak bisa disentuh, tetapi Dia akan menghinggap kepada kita ketika kita buka hati menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat. Saudara kedua, api. Nah, bukan api beneran. Kok api bener, saudara? Kebakar, saudara-saudara. Nah, api itu tujuannya apa? Tujuannya memberikan saudara semangat. Memberi saudara terang. Memberi apa? Memberi saudara penuh dengan sukacita. Dan juga apa? Mensucikan hati saudara yang kotor itu. Dan membangkitkan tenaga. Dan apa? Menghanguskan kotoran-kotoran, sampah-sampah di pikiran saudara. Nah, api tujuan itu. Jadi kalau saudara kasih Tuhan, melalui Roh Kudus kita dapat memahami apa yang akan menjadi kehendak Tuhan. Saudara, karena kalau kita tanpa Roh Kudus kita tidak bisa memahami mana kehendak Tuhan atau kehendak kita sendiri. Dengan Roh Kudus kita bisa memahami kehendak Tuhan. Maka selalu saya menjalankan semua, saya berdoa. Tuhan, apakah itu kehendak-Mu? Saya tidak berani untuk tergesa-gesa. Saya selama 2 tahun melayani doa kesembuhan. Karena Tuhan Yesus Kristus memberikan aku karunia kesembuhan. Sebelum pandemi, saya sudah memikirkan dengan matang-matang. Karena selama saya lakukan doa kesembuhan, baik KKR dimanapun berada, banyak orang berkumpul untuk saya doakan. Saya lihat, makin lihat, ternyata Roh Kudus menyadarkan saya. Mereka itu bukan menyembah Tuhan Yesus lagi, mereka menyembah saya. Maka saya melihat, waduh itu bahaya sekali. Kalau sampai orang menyembah kita, bukan menyembah Tuhan Yesus Kristus, berarti kita sudah melakukan sesuatu kesalahan yang fatal. Maka kita cepat-cepat berbalik. Maka untuk doa kesembuhan, saya selalu mengatakan bahwa harus mereka mengerti, menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat, dan mengerti atas kematian Yesus Kristus, mengerti tentang kebangkitan. Maka ketika dia mengatakan ya, maka dia harus dibaptis dalam Bapa, Anak, Roh Kudus. Maka segala dengan imannya, dia akan disembuhkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Saudara kasih Tuhan, firman juga yang akan mengajar kita supaya kita bersemangat. Dan firman juga yang akan menghanguskan semua dosa-dosa kita. Mensucikan hati kita. Juga melembutkan hati kita yang keras, yang kokoh. Orang bilang yang keras kepala. Itu akan merunakkan kita karena Roh Kudus akan pimpin kita. Dan juga akan membawa kita menjadi pribadi yang baik. Saudara-saudara kasih Tuhan. Yang keempat, janji Tuhan Yesus Kristus naik ke surga. Untuk menyatakan Tuhan Yesus Kristus selalu menyertai kita semuanya. Mari kita buka firman Tuhan di Matius pasal 28 ayat 20.
Ayat 20. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus memanggil kita semuanya supaya kita semua bisa mengabarkan kabar baik. Maka kita diberikan kesempatan untuk memberitakan kabar baik. Kata kabar baik adalah memberitakan Injil. Supaya semua orang yang pernah gagal, semua orang yang hancur hidupnya, atau semua orang yang hidupnya biasa-biasa aja, atau hidupnya yang tidak punya pengalaman, semua itu akan diberikan semangat, diberikan kebangkitan, diberikan api yang menyala-nyala, diberikan kehidupan yang ada harapan semuanya. Maka kita akan beritakan Injil. Sehingga orang yang merasa tidak ada harapan, jadi ada harapan. Karena yang berikan harapan adalah Tuhan Yesus Kristus. Saudara kasih Tuhan, semua itu diberi kesempatan untuk kita dipanggil menjadi alat Tuhan. Dan dipakai oleh Tuhan secara luar biasa. Bukan saya saja, semua saudara akan dipanggil oleh Tuhan menjadi alat Tuhan yang luar biasa. Pada akhir zaman ini, di pada pandemi ini, kita selalu memberitakan. Orang mau dengar, gak mau dengar, itu bukan urusan saudara. Tapi tugas saudara adalah memberitakan firman-Nya. Jangan memberitakan yang bukan firman, beritakan firman. Saya lihat sekali banyak di YouTube, banyak juga di media sosial, banyak menyampaikan bukan firman Tuhan, menyampaikan kehidupan. Saudara, ketika menyampaikan kehidupan, kita dengar, betul, semangat. Tetapi setelah kita tidak dengar lagi, nggak semangat lagi. Tapi ketika kita menyampaikan firman, kita dengar biasa-biasa. Tetapi Roh Kudus akan membuat saudara tidak biasa-biasa. Roh Kudus akan menyertai orang itu yang hidup yang tidak harapan jadi ada harapan. Kenapa? Roh Kudus berkarya di hatinya. Roh Kudus berkarya di pikirannya. Roh Kudus berkarya pada jiwanya. Itu tidak bisa saudara lakukan. Yang bisa lakukan ada Tuhan Yesus Kristus. Melalui Roh Kudusnya, saudara-saudara kasih Tuhan. Mari kita baca. Di dalam kitab Filipi pasal 4 ayat 19. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Nah, itu lebih jelas lagi. Tuhan Yesus Kristus akan memenuhi segala kebutuhan saudara. Supaya apa? Supaya penyertaan Tuhan Yesus Kristus ke dalam hidup saudara itu jadi jelas. Bukan jadi orang takut. Nah, takut kepada siapa? Takut akan Tuhan, bukan takut pada manusia. Jika saudara sudah bertobat, jika saudara sudah terima Yesus Kristus, saudara tidak perlu takut pada manusia. Takutlah akan Tuhan. Karena Dia tahu semuanya dalam kehidupan saudara. Pada saat ini, apapun kehidupan saudara pada sekarang ini, apapun kerjaan saudara pada hari ini, semua Tuhan Yesus tahu. Nah saudara, maka kita tidak boleh takut pada manusia. Belajar. Kalau saudara masih takut pada manusia, berarti saudara punya diri tidak ada Roh Kudus. Saya tidak tahu roh apa yang terdapat di saudara. Saudara, jika saudara dipenuhi dengan Roh Kudus, maka saudara tidak akan takut manusia. Saudara akan takut akan Tuhan. Saudara, ada dua hal yang harus kita perhatikan tentang pada hari ini kita memperingati kenaikan Yesus Kristus. Yang pertama, kita jangan hidup terlalu duniawi lagi. Sehingga kita hanya memikirkan kerajaan-kerajaan duniawi. Yang dimaksud saya kerajaan duniawi apa? Bagaimana harta saya bertambah. Bagaimana supaya saya punya aset tambah banyak. Bagaimana supaya saya punya pekerjaan tambah besar. Bagaimana supaya usaha saya tambah lagi cabang. Sehingga kita lupa. Untuk apa? Untuk membesarkan atau memikirkan kerajaan Allah. Jika saudara di saat pandemi ini masih memikirkan harta, masih memikirkan kerajaan dunia, saudara sulit menyatu dengan Roh Kudus. Dan Roh Kudus juga sulit menyatu dengan saudara. Sehingga apa yang saudara kerjakan berdasarkan asumsi sendiri. Kalau orang yang memikir Roh Kudus, apa yang dia kerjakan berdasarkan apa yang dipimpin Tuhan. Beda.
Kalau saudara dipimpin Tuhan punya, Tuhan yang mempersiapkan semuanya. Kalau saudara dipimpin oleh diri sendiri, saudara mempersiapkan apa yang saudara ingin siapkan. Jadi apa? Ujung-ujungnya adalah sakit. Ujung-ujungnya adalah stres. Ujung-ujungnya adalah meninggal. Lihat dari muka orang udah tahu. Saya sering sekali diajak orang-orang kaya yang uang mereka itu ya kurang lebih boleh dikatakan sangat banyak. Tapi saya kalau makan sama mereka, mau di restoran yang mahal, mau di tempat-tempat yang mewah, tapi saya lihat mereka tidak bisa nikmati. Muka mereka semua kayak pepaya penyok semua. Keriput semua. Tetapi, kalau saya makan pada orang yang biasa, orang yang penuh dengan Roh Kudus, orang yang hidupnya biasa-biasa aja, dan uangnya juga besok gak tahu punya. Wah, senang. Kenapa? Karena makan Indomie pun mereka senang. Makan tempe tahu pun mereka pun bisa ketawa. Dan keringatan itu seperti mandi. Sukacita. Nah, saya lihat bahwa itu perbandingannya. Ya, kalau saya sering pergi ke Pasar Indonesia, itu kan tempat orang kaya semua. Kalau Pasar Indonesia, kantong kamu tidak ada 2 juta, 3 juta, jangan masuk deh. Kenapa? Dari makan restoran pun minimal 500, 600 sampai 1 juta. Belum lagi shopping. Baju itu harganya juga semua ratusan. Nggak ada harga baju yang 1 kilo itu 30.000. Nggak ada. Kecuali di Tanah Abang. Nah, saudara, sana AC cukup. Dan orang ke sana semua pakai bajunya juga mewah-mewah. Tasnya juga mewah-mewah. Tetapi, saudara, mukanya semua itu kayak pepaya pendek semua. Nah, kalau saudara ke Tanah Abang, memang bau asem. Tetapi orangnya semua keringat dan berseru. Kenapa? Karena mereka itu bersukacita. Saudara kasih Tuhan. Kita jangan lagi hidup terlalu rohani lah saudara di pada pandemi ini. Kalau terlalu rohani apa? Tiap hari kita terus memandang ke langit. Beribadah. Dari Senin sampai Minggu tiap hari beribadah. Sehingga kita lupa juga tugas-tugas kita. Bersaksi ke dalam dunia ini. Sehingga kita tidak melibatkan diri kita untuk memberitakan Injil lagi. Orang kita punya sibuk apa? Tiap hari lihat di langit. Kapan Tuhan Yesus turun lagi ya? Kapan Tuhan Yesus datang kedua kali ya? Nah saudara kasih Tuhan, jangan terlalu rohani saudara. Saudara, kita harus banyak waktu untuk memberitakan Injil. Agar banyak orang berbalik dari dosa, hidup dalam kebenaran. Dan banyak orang yang bisa menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat, saudara dikasih Tuhan. Orang yang terlalu rohani tidak punya waktu untuk memberitakan Injil. Janji Tuhan selalu ya dan amin. Kata ya dan amin bagi orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Saudara dikasih Tuhan. Di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 11 yang B dan Kisah Para Rasul 4 ayat ke-12. Mari kita baca. Kisah Para Rasul 1 ayat 11b. Dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia. Yang olehnya kita dapat diselamatkan. Nah saudara dikasih Tuhan, ini jelas. Yesus katakan, di bawah kolong langit, di bumi ini, tidak ada satupun yang bisa bawa keselamatan, kecuali nama Yesus Kristus. Maka semua manusia itu harus percaya. Karena itu kitab suci mencatat. Tergantung saudara menafsirkan. Tidak usah terlalu menafsirkan dengan cara tafsiran ini, tafsiran ini. Cukup dengan iman, percaya saja. Kalau saudara menafsirkan terlalu banyak, nanti saudara jadi bingung sendiri. Saudara, tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia. Karena satu nama yaitu Yesus Kristus membawa kita selamat. Dan satu nama itu akan mengangkat kita semua ke surga
mendapat hidup kekekalan. Tidak ada orang yang bawa kita pergi. Saudara tidak bisa pergi ke surga sendiri. Saudara bisa pergi ke surga dengan satu nama itu. Yaitu apa? Yesus Kristus. Saudara kasih Tuhan. Inilah janji Tuhan bagi semua orang percaya. Maka saya bilang, ketika kita memperingati kematian Yesus Kristus, ketika kita memperingati kebangkitan Yesus Kristus, ketika kita memperingati tentang kenaikan Yesus Kristus, itu jelas semuanya. Bukan dibuat, tetapi semua dicatat oleh Alkitab, dicatat oleh firman Tuhan. Supaya kita beritakan kepada semua manusia, beritakan kepada semua generasi kita, bahwa percaya kepada Yesus Kristus dengan cara yang benar. Yaitu apa? Mempercaya kematiannya untuk menebus dosa-dosa saudara. Mempercayai kebangkitannya, maka pada hari ketiga saudara akan dibangkitkan. Mempercayai kepada Tuhan Yesus Kristus, suatu hari kelak kita akan naik ke surga dan melihat surga. Saudara akan lihat surga. Suatu saat Tuhan Yesus yang akan bawa saudara ke surga. Mari kita hari ini membuka hati kita. Jangan lagi kita hidup dalam dunia, memikirkan kerajaan-kerajaan dunia. Mari kita memikirkan kerajaan surga. Hidup tidak lama, saudara dikasih Tuhan. Waktu begitu cepat berlalu. Saya masih ingat tahun lalu saya memberitakan kenaikan Yesus Kristus. Waktu itu baru mulai adanya pandemik. Sekarang, hari ini kita memberitakan lagi. Begitu cepat berlalu. Pandemi aja belum selesai. Saudara kasih Tuhan. Mari kita membuka hati. Jika saudara sungguh-sungguh buka hati, saudara akan terpenuhi janji Tuhan. Yaitu Roh Kudus akan menyertai saudara-saudara dikasih Tuhan. Mari kita tunduk kepala untuk berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus atas firman-Mu pada hari ini. Mengajar kami semuanya. Dan mendidik kami bahwa kenaikan Tuhan Yesus Kristus itu menyediakan tempat bagi kita semuanya. Dan membuat kita supaya aman. Suatu hari kelak kita akan bersama Tuhan Yesus Kristus selama-lamanya dan hidup kekal selama-lamanya. Di mana tempat sana sangat luas untuk menampung semua orang percaya kepada Dia. Inilah janji-Mu kepada kita semuanya. Dan kiranya Tuhan menguatkan iman kami untuk tidaklah selalu memikirkan hal-hal duniawi. Memikir hal-hal dalam kehidupan pada zaman sekarang ini. Dan Tuhan buka hati kami supaya memikirkan hal-hal yang di surgawi. Supaya kita suatu hari kelak akan mendapat tempat yang layak. Tempat yang untuk memenuhi hidup kita kekal selama-lamanya. Terima kasih Tuhan atas pengajaran-Mu, atas didikan-Mu kepada kami. Supaya kami terus beriman kepada-Mu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudari kasih Tuhan, mari kita bangkit berdiri semuanya. Kita akan mengakui iman lusuri bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalib langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintah Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup kekal. Amin. Salam, selamat hari memperingati kenaikan Yesus Kristus di surga. Saya percaya semua kita suatu hari kelak akan di surga bersama Tuhan Yesus Kristus. Amin saudara, puji Tuhan.